Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Miss Risan akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat rumus referensi. Ya, di sini udah ada contoh tabel perhitungan nilai siswa. Nah, ini adalah proyek kita yang sebelumnya. Sekarang kita akan membuatnya di sheet baru ya. Kita klik yang sheet 2 ini. Kita klik 2 kali yang cepat ya. Atau juga bisa klik kanan gitu ya, atau rename. Kita hapus dulu, kita ganti namanya menjadi data siswa. Oke, kalau sudah, nah di lembar sheet yang kosong ini, nah kita akan membuat rumus referensi ya. Namun sebelumnya, Mister akan memberitahukan dulu tentang jenis-jenis kursor yang ada pada Excel ya. Oke, pertama-tama kita kasih judul dulu ini, misalnya data nilai siswa. Oh, jangan data ya. Cari dulu. Cari data nilai siswa. Oke. Kemudian kita perbesar. Kita blok dulu, baru kita perbesar. Seperti ini. Oke, sudah. Nah, di sini ada jenis kursor. Yang pertama putih ini. Nah, kemudian ada yang seperti ini, seperti arah mata angin. Dan ini ada yang seperti ini, plus hitam ya. Nah, jika posisi kursor berada di tengah, maka ini seperti ini fungsinya untuk memblok. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kita blok ini, nah posisi kursornya harus seperti ini. Oke, kita pilih image and center misalnya, kita gabungkan. Nah, seperti ini. Ada lagi kursor seperti ini. Nah, seperti arah mata angin. Ini fungsinya untuk memindahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi berpindah. Oke. Nah, ini fungsinya untuk memindahkan. Seperti itu. Ada lagi posisi kursor seperti ini. Nah, plus hitam ya. Kalau kita arahkan ke pojok kanan bawah, nah kita geser seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk mengcopy. Seperti itu ya. Jadi ada banyak jenis kursor, ada 3 jenis kursor yang perlu kita ketahui. Oke, kalau sudah kita Ctrl Z ya. Oke, nah mudah-mudahan kalian sudah paham. Selanjutnya di sini Mister akan mengetikkan yang pertama NIS ya, NIS, kemudian nama, kemudian kelas, selanjutnya bukan UH ya, UH. Sebetulnya rujukannya di sini ya, kita lihat aja di sini di tabel nilai. Nah, ada apa aja fieldnya? NIS, nama, kelas, UH, tugas, PTS, PAS, proyek, kinerja, LPR, KRN, dan grade. Oke, nanti kita di sini kita coba sesuaikan UH, kemudian tugas, kemudian PTS, PAS, kemudian project, kinerja, kemudian RK, RP dulu, RP, kemudian RK, RN, dan grade ya. Kita cek dulu di sini. Oke, udah sesuai ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya di sini kita blok. Nah, untuk memblok itu posisi kursornya
seperti ini ya, putih. Sekarang kita blok dulu, kemudian kita pilih bottom bordernya, yang bottom border ya, bordernya kita rubah, pilih yang all border. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita geser seperti ini, kita agak seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita bedakan ya. Jadi yang ini kita kasih warna misalnya merah, bukan yang itu ya, ini untuk huruf yang yang ini misalnya ya. Oke, kita ganti dengan yang kuning misalnya, ini yang merah muda ya. Oke, jadi untuk membedakan aja, jadi untuk yang ini tuh otomatis, jadi tidak di apa namanya, jadi munculnya secara otomatis. Nanti ketika diketikkan NIS, otomatis nama, kelas, UH, dan seterusnya akan muncul. Oke, sekarang kita kopikan dulu ya, kemudian kita bikin 2. Oke, seperti itu. Nah, kita akan belajar mengenai rumus referensi. Nah, rumus referensi itu ada 3 macam. Yang pertama ada lookup, ada VLOOKUP, ada HLOOKUP gitu ya. Nah, kita akan belajar mengenai lookup dan VLOOKUP gitu ya. Jadi untuk lookup itu dia untuk mencari data secara vertikal horizontal, tapi kalau VLOOKUP itu untuk mencari data secara vertikal. Kemudian ada lagi yang terakhir HLOOKUP, itu untuk mencari data secara horizontal ya. Oke, langsung aja kita ketikkan rumusnya di sini. Nah, oke. Sama dengan lookup. Pertama kita akan menggunakan lookup dulu. Lookup buka kurung. Nah, yang jadi acuannya ini NIS ya. Lookup value-nya NIS. Bisa kita lihat di sini ya. Lookup value-nya NIS. Berarti B3. Kemudian koma ya. Selanjutnya lookup vector. Nah, lookup vektornya itu Nah, oke. Kita ulang ya. Lookup value-nya B3. Makanya harus pakai titik koma nih. Nah, gitu ya. Kita kembali ke tabel nilai. Nah, gitu ya. Kemudian kita blok. Nah, bloknya yang ini. Nah, ini NIS-nya ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, kemudian titik koma. Kita kembali ke tabel nilai. Kemudian yang kita blok adalah nama. Nah, ini dia. Oke, kemudian kembali ke data siswa. Selanjutnya tutup kurung, enter. Nah, ini masih NA ya karena di sininya kosong gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk kelas masih sama seperti tadi, sama dengan lookup buka kurung. Nah, lookup value-nya ini ya, ini S B3, kemudian titik koma ke tabel nilai. Nah, kita lihat di sini, ini NIS-nya ya. Kita blok sini, kemudian titik koma, kemudian kita blok lagi yang ini ya, yang kelas ya, kemudian tutup kurung, enter tuh ya. Kemudian yang UH juga sama dengan lookup, kemudian lookup value nya ini 3 sama titik koma, kemudian kita ke tabel nilai. Nah, ini kita blok NIS nya titik koma. Nah, kemudian kita blok sekarang UH, kurung, enter. Nah ya, sama seperti itu. Kemudian sama dengan lookup.
B3 koma, kemudian ketabihan nilai kita blok NIS nya, kemudian titik koma, sekarang kita blok yang tugas. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian sama dengan lookup, buka kurung, pilih B3 koma, ketabihan nilai lagi, kita blok lagi NIS nya, kemudian titik koma, selanjutnya tugas ya. Oke, kurung, enter. Oh sorry ya, bukan tugas, harusnya PTS ya, karena yang itu udah tadi. Sebetulnya bisa kita kira-kira ya, tadi PTS itu F5. Nah, bisa kita tebak berarti PTS itu G5. Kita rubah aja. Ini G9. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian sama dengan lookup, buka kurung. Kemudian ketabihan nilai, kita blok ini, koma. Nah, sekarang pas ya, tuh bisa kita cek ini G ya, G5 benar. Kita blok, start. Nah, yang pas, kemudian tutup kurung, enter. Nah, kenapa muncul ya? Oke, padahal belum diketikkan tapi muncul. Apa ya? Kenapa ini? Nah, ternyata tadi B3-nya kelewat. Nih, B3 dulu, titik koma. Nah, baru. Kemudian selanjutnya sama dengan lookup, buka kurung, B3, titik koma, ketabihan nilai, kita blok lagi NIS-nya, titik koma. Sekarang kita blok sampai di mana tadi? Project ya, project, tutup kurung, enter. Nah, kemudian selanjutnya sama dengan kita percepat aja, ke kurung, ketabihan nilai, kita blok NIS-nya, kemudian kinerja ya. Nah, ada yang kelewat ya. B3 dulu di sini. B3 titik koma. Nah, itu sama dengan lookup. Jangan lupa B3 dulu ya, B3. Kemudian titik koma. Kita ketabihan nilai, kita blok NIS-nya. Kemudian titik koma. Sekarang kita blok RP ya. RP titik kurung. Enter. Kemudian selanjutnya B3 titik koma, ketabihan nilai, kita blok lagi NIS-nya, kemudian titik koma, selanjutnya RK ya, kurung, enter. Oke, selanjutnya sama dengan up, kemudian B3 titik koma, kita ketahui nilai, kita blok lagi NIS-nya, kita titik koma, kemudian kita mulai yang grade ya, kurung, enter. Belum, yang grade itu ya harusnya nanti dulu. Ini kita rubah di sininya aja ya, harusnya RN dulu tadi, berarti ini M5 harusnya, ini harusnya M9. Oke. Nah, kemudian yang ini grade-nya sama dengan lookup, buka kurung, B3 titik koma, kemudian ketabihan nilai, kita buka, kemudian titik koma, kita sorry,
grade-nya belum, grade-nya nih ya. Nah, tadi lihat ya, yang RN itu M kan? 5. Oke, selanjutnya tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba masukin misalnya NS-nya 123450. Apa yang terjadi? Tuh, otomatis muncul di sini NS nama dan 13450. Nah, ini kenapa 0? Ya, ada kesalahan ya. Ini kok 0 ya? Harusnya kan yang muncul itu namanya. Oke. Data siswa. Ini ada kesalahan nih. Harusnya bukan data siswa. Kan yang jadi rujukannya itu tabel nilai. Ini kita ganti nih. Tabel nilai. Tabel nilai. Ini juga sama. Tabel nilai. Ya, sama kan dengan yang ini. Oke. Tuh ya, langsung muncul Fajri Munawar seperti itu ya. Kemudian yang ini, nah kesalahannya di mana nih? Oke, betul jika nilai B5. Oh ya, memang 0 ya, karena tadi PTS-nya kosong di sini. Oke ya, udah betul berarti. Oke, seperti itu. Nah, itu kalau menggunakan lookup. Lumayan agak rumit, emang bukan rumit sih, lama ya. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan VLOOKUP, yaitu mirip-mirip untuk rumusnya. Itu sama dengan VLOOKUP ya, kemudian buka kurung. Nah, lookup value-nya sama ini. Berarti di sini, nah E3 ya, ini S-nya E3, kemudian titik koma, nah, table array. Nah, table array-nya itu kita cek di sini. Tabel array-nya, nah kita blok dulu dari mana, karena Mister yang dibutuhkan hanya dari NIS sampai grade, jadi kita bloknya dari sini aja. Oke, dari NIS aja sampai grade. Oke, kalau sudah klik koma. Nah, kita lihat nih di sini nama. Nah, nama itu kolom keberapa? Kolom kedua ya, 1 2. Berarti sini kita ketikkan 2. Kemudian titik koma lagi. Nah, di sini ada pilihan true atau false ya. True itu benar, kalau false itu salah. Ya, bedanya kalau true itu kalau misalnya ada salah penulisan dikit, dia tetap bisa membaca ya. Kalau false itu benar-benar harus sama persis mengetik NIS-nya. Kalau misalnya ada yang salah, itu nggak akan tampil datanya. Oke, misalnya yang 0 ya, atau false ya. 0 kurung enter. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita menggunakan namanya fungsi absolut. Jadi nanti bisa kita kopikan untuk rumus referensinya ya. Nah, ini kita kasih fungsi absolut. Caranya dengan menekan F4 ya. Atau mau diketik manual, misalnya dikasih tanda string dolar atau tanda dolar ya. String string 3 gitu ya. Boleh seperti itu, tapi biar cepat tekan aja F4. Kemudian ini juga sama, kita tekan F4. Ini juga sama, kita tekan F4 gitu ya. Kemudian nah, kenapa menggunakan fungsi absolut? Supaya si tabelnya ini nggak bergeser, tabel nilainya itu nggak bergeser, karena nanti akan berpengaruh ya. Kita coba kopikan, lihat tuh ya, ini udah otomatis rumusnya dikopikan. Bisa kita lihat di sini si ini tetap E3 dan nggak bergeser ya tuh.
ininya nggak bergeser, nggak berubah ya. Oke, selanjutnya kita tinggal rubah yang ininya aja, kolomnya. Kemudian yang kelas itu kolom ke berapa? Kita bisa cek di sini. Kelas itu kolom ketiga. Nah, dihitungin dari sini ya, dari NIS bukan dari nomor. Dari NIS 1, 2, 3. Oke, berarti ini kita ganti 3 ya. Untuk UH bisa kita tebak pasti kolom keempat ya. Untuk tugas juga berarti kolom kelima. PTS kolom ke-6, pas kolom ke-7, dan project kolom ke-8, kinerja kolom ke-9, RP kolom ke-10, kolom 11 RK, dan RN kolom ke-12, dan grade itu kolom ke-13. Oke, nah sekarang kita coba ketikkan di sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 1. Tuh ya, otomatis di sini udah muncul. Nah, seperti itu. Coba kita perbesar di sini. Untuk grade-nya kita perbesar ya. Terlalu besar. Nah, ini langsung aja di sininya 48. Oh, ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kita tempatkan di tengah, pilih yang align center. Ini juga. Kemudian kita tebalkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa ganti nih. Kita mau cari tahu nih nilainya, misalnya NIS-nya 1, 2, 3, 4, 5, 2. Tuh, langsung muncul ya. Atau kita ganti lagi 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4. Tuh, gitu ya. Jadi itu dia. Ini adalah fungsi dari rumus referensi. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa pilih menggunakan lookup ataupun VLOOKUP. Terserah buat kalian yang lebih mudah yang mana. Seperti itu. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian cari ya, eh, apa sih itu fungsi dari lookup dan penggunaannya seperti apa, penerapannya seperti apa. Oke, jangan lupa disimpan. Kalau sudah, sekarang kita klik file, kemudian save as. Kita simpan di dokumen, misalnya kita ganti tab nilai siswa dan lanjutan ya. Oke, jangan lupa autornya. Kalau sudah, langsung save. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau misalnya ada yang bertanyakan, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan